Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa trader semuanya. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Moritz di edisi Dunia Kripto. Dunia di mana kita akan sedikit berbicara, kita mengulas tentang pergerakan Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ini dan bagaimana prediksi yang akan terjadi dalam pergerakan Bitcoin ke depan. Kita akan bahas bersama-sama. Oleh karena itu rekan trader semuanya tetaplah bersama kami. Kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Rekan trader, tanpa buang waktu lagi ya, kita coba langsung aja masuk di tema kita ya, di acara kita yang sangat luar biasa ini. Dan untuk kali ini rekan trader, kami akan mencoba kembali lagi untuk melihat apa saja yang terjadi pada pergerakan ya sebelumnya. Nah, ini kita akan lihat dulu rekan trader. Kita akan lihat bagaimanakah pergerakan yang terjadi untuk Bitcoin selama 1 minggu ini. Ini sangat luar biasa karena ini juga harus kita lihat bersama-sama sebelum kita akan melihat apa yang terjadi di minggu depan. Oleh karena itu rekan trader, di sini kita bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu rekan trader. Secara luar biasa rekan trader, Bitcoin ini bergerak dari level terendahnya itu di seputaran 70.000 dan level tertingginya itu menembus level 75.000 di hari kemarin. Kita bisa lihat dengan jelas pergerakannya yang sangat sempurna. Pergerakan ini pun juga kalau secara garis besar rekan trader tidak bisa dilepas dari bagaimana geopolitik yang terjadi antara Amerika dan Iran, Selat Hormuz, dan data fundamental berupa data inflasi ya, CPI dan PPI yang dikeluarkan di hari-hari sebelumnya minggu ini ya rekan trader ya. Dari hari Kamis sampai hari Selasa kemarin. Nah, di sini secara garis besar rekan trader lihat mulai dari tanggal 9 Bitcoin mengalami kenaikan yang sangat tipis. Walaupun ditutup di level 71.785, dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya sebesar 0,99%. Ini disebabkan karena pasar bereaksi menyambut ya adanya gencatan senjata antara Amerika dengan Iran yang diumumkan sebelumnya sehingga aset berisiko ikut terangkat ya. Namun secara garis besar kenaikan ini juga tertahan karena gencatan ini masih dinilai rapuh rekan trader ya, ditandai dengan bagaimana Israel kembali juga menyerang Lebanon. Dilanjutkan pada tanggal 10. Ini tanggal 10 data benar-benar sangat dipengaruhi oleh data CPI, data inflasi ya. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini ya di tanggal 10. Walaupun dia sempat juga turun di level 71 kemudian tapi dia kembali naik lagi ya hari Jumat itu di seputaran 73.500. Ini adalah pergerakan yang sangat signifikan, sangat luar biasa. Tidak bisa dilepas pendorongnya ini dari data CPI di mana terjadi kenaikan sebesar 0,9 dan core CPI-nya itu naik sebesar 0,2. Nah, ini dia rekan trader. Ini membuat bagaimana ada sedikit ruang untuk Bitcoin naik ke level yang lebih tinggi. Tanggal 11 April secara garis besar kalau rekan trader lihat ya, 11 April sangat datar ya rekan trader ya. Sangat datar ya, dia bergerak antara 73 dengan level terendahnya itu 72. Sangat datar karena mungkin libur rekan trader sehingga pergerakan juga tidak sangat signifikan, tapi secara garis besar pergerakannya sangat datar. Ini karena konsolidasi yang terjadi juga bagaimana pasar menunggu hasil perundingan antara Amerika dengan Iran sehingga pergerakannya sangat datar. Sedangkan setelah itu tanggal 12 terjadi koreksi tajam ya. Ini tanggal 12 ini Bitcoin memang benar-benar jatuh rekan trader, dia kembali lagi ke level terendah mingguan di seputaran 70.668 US dollar ya. Walaupun sempat dibuka di level 73 tapi dia jatuh bebas, benar-benar jatuh bebas. Hal ini diakibatkan karena gagalnya pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran ya. Setelah itu muncul ide untuk memblokade Selat Hormuz ya. Tapi intinya
kegagalan ini tidak bisa dilepas dari kegagalan yang terjadi. Sehingga dari sini ya pasar bereaksi, ya pelaku pasar dia lebih senang pindah ke yang safe haven rekan trader ya, karena kegagalan, kita lihat kegagalan ini membuat aset-aset berisiko tinggi, yang berisiko tinggi tidak terlalu diminati, lebih aman mereka ke aset-aset safe haven, sehingga memberikan peluang untuk ya aset safe haven seperti dolar, seperti emas dia naik, sedangkan aset-aset berisiko tinggi seperti Bitcoin ya sudah barang tentu dia akan jatuh rekan trader. Setelah itu dimulai pada hari Senin tanggal 13, rebound sangat kuat. Dia kembali melonjak ya sampai ke level tertinggi mingguan 74.462. Dia naik 5,31%. Bayangkan dari rentang antara 70.534 sampai 74.869. Ini adalah pemantulan yang paling sangat luar biasa dalam periode tersebut, dan kita bisa lihat bahwa ini tidak bisa dilepas dari ya apa yang terjadi, ini tidak bisa lepas dari tetap masih berada di seputaran Timur Tengah ya. Ini adalah cerita kasarnya adalah panic unwind ya, sehingga kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi ini ya karena pasar mulai melihat ada peluang untuk ya, ada peluang untuk kembali melakukan kerjasama antara dua negara ini. Dan kita bisa lihat pada tanggal 14 kemarin bagaimana Bitcoin kembali naik lagi sangat luar biasa rekan trader ya. Tanggal 14 dia itu naik rekan trader sampai level paling tertinggi seputaran 75, walaupun kemudian terkoreksi ya. Secara garis besar ini tidak bisa dilepas dari bagaimana market melihat bahwa dorongan yang kuat untuk terjadi kesepakatan damai membuat Bitcoin memperoleh peluang yang sangat luar biasa untuk naik. Ya, sedangkan hari ini secara garis besar kita lihat bahwa ya market cenderung bergerak sideways ya, sangat datar, walaupun kecenderungan melemah masih sangat kuat. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi selama 1 minggu ini tidak bisa dilepas dari geopolitik Amerika dan Iran, sekitaran Selat Hormuz. Dia menentukan pasar ini risk on atau risk off, dan data inflasi yang sangat luar biasa, sehingga dia mengubah ekspektasi suku bunga ke depan. Sehingga untuk minggu yang telah kita lalui sampai hari Rabu hari ini ya menjadi kenyataan bahwa Bitcoin memperoleh peluang yang sangat besar, dia naik ke posisi yang paling tertinggi ya. Sekarang kembali berada di level 70-an, 70.000 ya. Dia di level 74 hari ini. Nah, oke rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu. Dan tema yang coba saya angkat kali ini, kalau rekan trader lihat di judul tema yang bisa rekan trader lihat adalah tentang bagaimana sentimen risk on mendukung Bitcoin. Nah, ini dia rekan trader. Kenapa saya angkat tema ini tentang sentimen risk on mendukung Bitcoin? Secara garis besar kalau kita lihat dari pengertian dari kalimat ini ya, artinya sentimen risk on mendukung Bitcoin. Di sini kita bisa mengartikan bahwa pasar yang sedang terjadi sekarang dia berani untuk mengambil risiko. Ya, dia berani untuk mengambil risiko karena hal itu dipengaruhi oleh bagaimana keadaan yang terjadi sekarang ini ya. Kita bisa lihat rekan trader, pasar berani mengambil risiko karena kita bisa lihat bahwa para investor, dalam hal ini pasar investor, dia kembali mencoba untuk membeli aset yang berisiko tinggi ya. Dia lebih didorong ke saham ya, misalnya saham Bitcoin, aset-aset spekulatif lainnya, dia menjadi sedikit naik. Tidak bisa dilepas oleh bagaimana peluang kesepakatan damai antara Amerika dan Iran kembali terbuka lebar, dan itu memang sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Donald Trump bahwa di statement hari ini tanggal 15 hari ini Donald Trump mengatakan bahwa tidak lama lagi ini akan selesai. Hal ini juga diaminkan oleh Wakil Presiden Amerika, udah kembali terbang lagi untuk mengadakan pertemuan dengan
para petinggi-petinggi dari Iran, ini juga tidak bisa lepas dari 2 minggu ya. 2 minggu gencatan senjata sudah mau selesai, tapi secara garis besar setelah pertemuan pertama tidak memperoleh hasil, pertemuan kedua ini sepertinya ada tindakan yang lunak yang dilakukan oleh Iran, sehingga kemungkinan besar ada beberapa opsi yang bisa diterima oleh Iran. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa optimisme besar terjadi di keadaan seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa sentimen risk on ini kembali dia mendukung Bitcoin untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Karena dengan berakhirnya sentimen bahwa perang ini kemungkinan akan sedikit reda, memberikan ya pasar untuk berani mencoba mengambil risiko dan mengambil aset-aset yang penuh dengan risiko seperti saham dan Bitcoin. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa dari sini Bitcoin bisa punya peluang untuk naik yang lebih tinggi lagi. Kita bisa lihat ya yang terjadi pada Bitcoin minggu yang lalu naik sangat luar biasa. Secara garis besar dia sampai ke 75.000 dan hari ini pun juga udah sampai ke 74.000 ya. Ini artinya bahwa momentum bullish ini masih kuat. Walaupun kita bisa lihat Amerika menutup Selat Hormuz, tapi peluang untuk kesepakatan perdamaian itu terbuka lebar, sehingga di sini membuka peluang pasar bahwa ini adalah peluang untuk aset-aset yang penuh dengan risiko bisa ya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga pembelian terhadap Bitcoin juga sangat luar biasa dan memberikan suatu jalan untuk Bitcoin coba naik ke posisi lagi tinggi lagi. Di sini kita bisa lihat kenapa Bitcoin ini akan menjadi suatu aset risk on dalam posisi saat ini, karena sudah sangat jelas saya bilang bahwa pasar itu dia optimis, yang masih ada peluang negosiasi. Nah, konflik memang benar belum selesai, tapi punya peluang untuk bernegosiasi. Selain itu juga ketidakpastian ini juga sedikit berkurang rekan trader. Ketidakpastian itu ditandai dengan sudah mulai akan adanya pertemuan level kedua yang dilakukan, sehingga pasar lebih suka ada arah yang seperti kayak gini. Ceritanya kepastian sudah ada rekan trader, sehingga pasar merespon hal tersebut. Sehingga kita bisa lihat keadaan seperti kayak gini yang akan memberikan sesuatu sangat luar biasa ya terhadap Bitcoin. Dan di sini secara garis besar pasar juga melihat peluang ya. Peluang yang sangat besar karena sebelum ya ada perang yang besar, artinya pasar tidak akan mengambil risiko rekan trader. Nah, ini dia. Sehingga dari sini kita bisa lihat dampaknya yang sangat luar biasa adalah ya Bitcoin masih punya peluang untuk bisa naik lagi minimal 1 minggu ke depan ya, minimal 1 minggu ke depan. Sehingga kita akan lihat tema yang coba saya angkat pada kesempatan kali ini ya, memang dari sini kita bisa lihat bahwa sentimen risk on mendukung Bitcoin ya, karena memang saat-saat ini bahwa pasar melihat peluang bahwa kesepakatan damai akan kembali terwujud antara Iran dengan Amerika. Sehingga Bitcoin memiliki peluang yang sangat luar biasa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Nah, dari tema ini saya bisa sedikit memberikan masukan terhadap bagaimanakah pergerakan yang akan terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Nah, kalau dari sini rekan trader, pergerakan terjadi selama 1 minggu ke depan, secara garis besar saya bisa bilang bahwa apa yang terjadi untuk 1 minggu ke depan ini pada prinsipnya masih ada beberapa bagian yang tetap akan dilihat. Yang pasti adalah pasar benar-benar akan melihat bagaimana seberapa jauh kesepakatan yang akan terjadi antara Amerika dengan Iran. Yang kedua adalah bagaimana data-data fundamental yang sangat menentukan minggu ini sampai minggu depan. Data makro yang ada terjadi di Amerika ini juga akan menjadi suatu peluang untuk melihat bagaimana pergerakan ke depan. Walaupun secara garis besar untuk saat ini ya geopolitik ya yang benar-benar akan sangat memegang peranan penting ya untuk apa yang terjadi ke depan. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa menurut analisa saya ke depan bahwa Bitcoin ini masih punya kecenderungan untuk bisa punya peluang sedikit naik, tetapi bukan artinya dia akan rally sangat luar biasa kan trader. Ada sedikit peluang naik tapi tidak sampai ke tahap rally.
ya pergerakannya memang ada peluang naik tapi tidak sampai ke rally yang sangat tinggi, karena kita lihat bahwa Bitcoin pada saat ini dia dalam mode untuk menguji breakout, sehingga dia akan mencoba apakah dia ini akan bisa menembus level 75 apa tidak, 75.000 maksudnya rekan trader ya. Sehingga untuk minggu depan saya beranalisa bahwa ya Bitcoin masih tetap ada harapan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Nah, rekan trader, bagaimanakah teknikal ini diimplementasikan dalam platform trading? Nah, kita akan lihat. Di sini kita bisa lihat rekan trader, saya sudah menandakan di sini bahwa analisa yang coba kami bawakan untuk minggu depan sampai minggu depan, menurut analisa kami Bitcoin masih tetap punya peluang yang sangat luar biasa untuk dia bisa naik lagi ke posisi yang lebih tinggi, sehingga saya bisa bilang bahwa ujiannya itu akan berada di level 75.000 dengan asumsi 76.000 adalah 76.500 adalah level tertinggi yang bisa terjadi untuk Bitcoin selama 1 minggu ke depan hingga tanggal 22 nanti. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Bitcoin ini masih punya peluang untuk melemah? Ya sudah barang tentu masih tetap aja masih ada peluang rekan trader, karena belum ada kepastian bahwa perang ini akan selesai. Jadi segala sesuatu akan terjadi. Oleh karena itu, asumsi yang coba saya sampaikan buat rekan trader adalah kami berasumsi bahwa Bitcoin masih tetap punya peluang untuk melemah dengan level terendahnya itu di seputaran 71.368 asal dia bisa menyentuh level support pertamanya itu di seputaran 72.255. Ya, itu adalah level paling terendah. Kalau dia bisa menembus level itu artinya dia akan lebih turun lagi hingga level 71.368. Sedangkan untuk level ketinggian maksimal menurut kami adalah dia akan mencapai level 76.000 ya 500, dengan catatan dia menguji level 75.000, menembus level 75.500, dan itu adalah level ujian untuk menembus ketinggian maksimum untuk Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah kajian kita tentang Bitcoin di edisi Dunia Kripto minggu ini. Saya berharap semoga apa yang kami berikan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus rekan trader, sampai ketemu kita di minggu depan di kajian kita, kajian Dunia Kripto edisi minggu depan. Salam jumpa, salam Profit Indonesia.